Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan pada hari ini anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti materi pembelajaran. Anak-anakku sekalian, pada minggu lalu kita telah membahas materi tentang tahap-tahap penyaringan urin di dalam ginjal. Kali ini materi yang akan kita bahas insya Allah materi tentang getaran, yaitu KD 3.9, yaitu menganalisis konsep getaran, gelombang, bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator yang akan dicapai, yang pertama adalah menjelaskan pengertian getaran. Yang kedua, menjelaskan bagaimana cara mengetahui periode dan frekuensi getaran. Insyaallah 10 menit ke depan saya akan membahas materi tersebut, dan di akhir pembelajaran saya yakin anak-anak mampu menerapkan bagaimana cara menghitung periode dan frekuensi getaran dengan mudah dan cepat. Bagaimana materinya? Saksikan video berikut. Getaran. Apa itu getaran? Nah, getaran adalah peristiwa gerak bolak-balik sebuah benda terhadap suatu titik kesetimbangan. Contoh getaran sederhana diantaranya: 1. Getaran beban yang digantung pada ujung pegas. Kemudian contoh getaran sederhana yang kedua adalah getaran senar gitar pada saat dipetik. Kemudian contoh getaran sederhana ketiga adalah getaran pada bandul sederhana. Contoh getaran sederhana yang keempat adalah getaran pada ujung penggaris plastik. Anak-anak silakan amati gambar berikut. Satu getaran, anak-anak bisa melihat gambar berikut. Dikatakan satu getaran itu dimulai dari garis O, kemudian A, kembali ke O, B, O, itu dikatakan satu getaran. Kemudian contoh berikutnya, satu getaran gerakan dimulai dari A, kemudian B, kembali ke A, C, A, itu dikatakan satu getaran. A, B, A, C, A. Komponen getaran dibagi menjadi frekuensi dan periode. Frekuensi getaran. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon. Dapat dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan N per T, di mana F adalah frekuensi, T adalah waktu, dan N adalah banyaknya getaran. Periode getaran. Waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu getaran disebut periode. Dirumuskan sebagai berikut. T sama dengan T per N, di mana T besar adalah periode, T kecil adalah waktu, dan N adalah banyaknya getaran. Anak-anak bisa melihat contoh soal. Dalam 0,5 menit terjadi 6.000 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya? Jawab. Ditanyakan F sama dengan titik-titik. Rumus F adalah banyaknya getaran dibagi dengan waktu. Berarti 6.000 dibagi 30 detik. Nah, 0,5 menit sama dengan 30 detik. 6.000 dibagi 30 sama dengan 200. Kemudian bagian B,
T sama dengan titik-titik atau periode. Rumus daripada periode adalah 1 per F, berarti 1 per 200 sama dengan 0,005 sekon. Hubungan frekuensi dengan periode dapat dirumuskan F sama dengan 1 per T dan T sama dengan 1 per F. Contoh soal berikutnya, dalam satu bandul terjadi getaran menghasilkan periode sebesar 10 sekon. Berapa besar frekuensinya? Maka dijawab F sama dengan 1 per T, di mana F sama dengan 1 per 10, 1 per 10 sama saja dengan 0,1 Hz. Demikianlah materi kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semua dapat menerapkannya. Dan ingat bahwa ilmu bukan untuk dihafal, tapi ilmu itu untuk dipahami dan dimanfaatkan dan diterapkan. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.